Di film selanjutnya, si Hansip yang tertidur dengan mayat ternyata dia hanya mimpi. Terus dibangunkan oleh si Gugum, Pak Hansip itu. Setelah Pak Hansip itu tersadar, dia melihat ke dalam, ternyata mayatnya masih ada. Dan dia langsung lari terbirit-birit saking takutnya. Dan di esok harinya, si Gugum dan beberapa warga memanggil Pak Ustadz untuk mengurus dan memandikan mayat itu. Namun, setelah mau diangkat itu mayat, ternyata berat. Tidak bisa diangkat itu mayat sama sekali. Saking beratnya, mereka bertiga sampai bebergeg. Meski dicoba beberapa kali, tetap saja tidak bisa terangkat. Ternyata di mayat itu ada entep makhluk yang nindihan eta mayat. Akhirnya Pak Ustadz merukiah untuk mengusir eta makhluk. Tapi eta makhluk bukannya pergi, malah menyamperkan Pak Ustadz dan menantang untuk mengadu ilmu. Siapa cenah yang lebih kuat? Jurik, apakah Pak Ustadz? Tapi Pak Ustadz tidak tinggal diam. Dia terus merukiah supaya jurik itu hilang dan pergi. Tetapi eta jurik terlalu kuat dan tidak mau pergi. Tapi Pak Ustadz terus merukiah, tidak henti-henti, supaya jurik itu kabur dan pergi. Dan akhirnya jurik pun nyerah dan menghilang. Di suatu malam, si Gugum, Pak Ustadz, dan warga yang lain menyelamatkan seorang anak yang dirasuki oleh makhluk. Dan akhirnya Pak Ustadz merukiah anak itu. Dan anak itu di tubuhnya mengeluarkan asap-asap, energi-energi dari makhluk yang masuk ke tubuh anak itu. Dan Pak Ustadz pun tanpa henti terus merukiah anak itu dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran sambil dibantu dengan si Gugum sambil berdoa. Dan akhirnya anak itu terlepas dari makhluk yang merasuki tubuh anak itu. Dan di waktu yang sama, si Ujang ternyata terperosok ke dalam jurang. Ternyata si Ujang diganggu oleh makhluk. Makhluk itu terbang dan menghampiri si Ujang yang ingin membunuhnya. Dan di keesokan harinya, si Ujang ditemukan oleh Mang Chandra dan si Gugum telah tergeletak pingsan, pemirsa. Dan akhirnya si Ujang ditolong oleh Mang Chandra dan si Gugum. Di malam berikutnya, Kang Chandra menyelamatkan seorang anak yang akan dibawa oleh jurik. Dan inilah juriknya. Dan jurik ini ingin membawa anak ini ke alam dirinya. Namun Kang Chandra terus membujuk hantu itu agar tidak membawa anak itu. Sambil menangis itu hantu dan mendengarkan omongan Kang Chandra, akhirnya jurik itu melepaskan si anak itu. Sambil ngahulang kita jurik, akhirnya perlahan-lahan melepaskan tangan anak itu dari genggamannya. Dan akhirnya si anak terselamatkan berkat Kang Chandra bernegosiasi eta jeung eta jurik, pemirsa. Baru saja beres menyelamatkan anak, eta Kang Chandra ternyata si anak ditewak lagi ku jurik yang satunya. Dan ini dia juriknya. Dia merangkul anak itu. Kata si jurik, ini anak akan saya bawa pergi. Eta cek eta jurik.